Puspita, saya dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang penyakit kuning pada bayi baru lahir atau yang biasa kita sebut dengan ikterik neonatorum. Jadi penyebab pada bayi yang kuning ini adalah karena adanya penumpukan bilirubin di dalam darah bayi. Tidak selalu disebabkan karena hal yang bersifat penyakit atau patologis. Ada juga kuning ini yang bersifat fisiologis, di mana kuning yang fisiologis ini paling sering dan banyak terjadi pada bayi baru lahir. Untuk kuning yang bersifat fisiologis biasanya muncul pada 24-72 jam pertama kehidupan dan akan hilang secara bertahap pada hari ke-10 sampai 14 hari kehidupan. Sedangkan untuk bayi-bayi yang mendapatkan ASI seringkali juga akan mengalami kuning. Pada bayi yang mendapatkan ASI, maka kuning akan biasa kelihatan pada usia 24 sampai dengan 72 jam. Dan kami akan memberikan ibu saran untuk lebih sering memberikan ASI pada bayi, meningkatkan frekuensi menyusui 10 sampai dengan 12 kali dalam sehari, maka dengan demikian bilirubin akan turun dengan bertahap. Pada kuning yang disebabkan karena faktor patologis atau karena suatu penyakit dan memiliki konsekuensi yang serius, beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah seperti terkait faktor keturunan atau ras, adanya cacat bawaan pada bayi baru lahir, adanya sepsis atau infeksi pada bayi baru lahir, atau adanya sumbatan pada saluran empedu. Faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kejadian kuning pada bayi baru lahir yang bersifat patologis seperti faktor kelainan darah, adanya faktor hemolitik di mana ketidakcocokan atau ketidaksesuaian resus antara ibu dengan bayi, ketidakcocokan golongan darah ABO, dan adanya defisiensi atau kekurangan enzim pada sel darah merah. Yang pertama yang jelas akan terlihat pada bayi dengan kuning ini akan tampak di kulit. Selain di kulit juga akan tampak di mukosa dan juga di sklera mata. Kemudian urin pada bayi juga akan berwarna kuning sampai coklat gelap dan di feses akan tampak warna kuning sampai dengan krem muda. Pada bayi dengan kadar bilirubin yang tinggi atau sangat tinggi, kuning akan mencapai di tungkai bawah, telapak tangan atau telapak kaki. Dan pada keadaan yang dimana kuning sudah mencapai tungkai bawah, telapak tangan atau telapak kaki, orang tua harus segera membawa anak ke rumah sakit. Saat kuning sudah mencapai tungkai bawah atau telapak tangan atau telapak kaki, saat kuning sudah terlihat di tungkai bawah, maka bilirubin dalam kadar yang tinggi atau bahkan sangat tinggi. Orang tua harus segera membawa bayi ke rumah sakit. Kemudian jika muncul tanda seperti bayi lemas, mulai malas menetek, tidak mau menetek, menangis menjadi lemah, kemudian bahkan pada kondisi yang bilirubinnya sangat tinggi dan sudah menembus saluran darah otak, bayi bisa sampai kejang, bahkan sampai penurunan kesadaran atau koma. Sebenarnya jemur ini bukan merupakan salah satu pilihan pada bayi dengan kuning. Akan tetapi jika orang tua mau melakukannya, maka bisa dilakukan dengan hati-hati dan tentu saja setelah orang tua berkonsultasi dengan dokter anak. Jadi jika orang tua ingin menjemur bayi, maka harus dilakukan dalam waktu yang singkat, hanya 15 sampai dengan 20 menit sebelum pukul 10 pagi atau setelah pukul 4 sore. Dan bayi tetap menggunakan pakaian yang lengkap, menggunakan topi dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Jadi jemurnya di dalam rumah dan sinar matahari masuk ke dalam rumah melalui jendela. Untuk bayi-bayi dengan kadar bilirubin yang tinggi atau bahkan sangat tinggi atau disebabkan karena faktor patologis atau penyakit dan memiliki konsekuensi yang serius, maka bayi harus dibawa ke rumah sakit dan beberapa terapi yang dapat kita lakukan seperti fototerapi, transfusi tukar, atau pemberian cairan atau hidrasi melalui intravena atau infus. Yang perlu diperhatikan di sini adalah segera lakukan deteksi dini, jangan panik, kenali gejala dan tanda dari penyakit kuning pada bayi baru lahir, segera bawa ke rumah sakit agar bayi mendapatkan penata laksanaan sesuai dengan penyebab kuningnya secara tepat dan cepat.